Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sinar gamma. Anggota kelompok kami beranggotakan saya Agnes Kusuma Asri, nomor absen 1. Saya Agnes Fernanda, nomor absen 2. Saya Luciana Rizky, absen 3. saya Alvia Gria Prianto, absen 4. Saya Ariadi Prati, absen 5. Saya Anissa Widya Suti, absen 6. Untuk yang pertama adalah pengertian dari sinar gamma. Sinar gamma adalah salah satu gelombang elektromagnetik yang biasanya dilambangkan dengan huruf Latin, yaitu berbentuk gamma. Sinar gamma dapat diartikan sebagai sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron positron. Sinar gamma membentuk spektrum elektromagnetik energi tertinggi. Mereka seringkali didefinisikan bermulai dari energi 10 ke volt per 2,42 Hz per 124 pm. Meskipun radiasi elektromagnetik dari sekitar 10 ke volt sampai beberapa ratus ke volt dapat menunjuk pada sinar X keras. Asal sinar gamma. Sinar gamma dapat berasal dari sumber alami seperti gas radon, yaitu unsur radioaktif alami di bumi dan luar angkasa. Akan tetapi, sinar gamma juga bisa dibuat oleh manusia dengan menggunakan mesin khusus dan berbahan radioaktif seperti planium, radium, kobalt, dan iridium. Selanjutnya, manfaat sinar gamma di bidang industri. Teknologi gamma dimanfaatkan salah satunya untuk melihat struktur logam. Hal ini karena panjang gelombang gamma memiliki daya tembus yang sangat tinggi. Selain itu, mendeteksi kebocoran pipa, mengawetkan makanan, mendeteksi material yang cacat, dan masih banyak lainnya. Bidang pertanian. Di dalam pertanian, sinar gamma seringkali berguna sebagai seed treatment. Tujuannya adalah untuk mendapatkan benih yang lebih unggul dan berkualitas, terutama meningkatkan daya kecambah dan juga vigor benih. Bidang medis atau kesehatan, pengobatan kanker. Sinar gamma dapat digunakan sebagai radioterapi atau terapi radiasi untuk kanker. Paparan sinar ini bisa menyebabkan kerusakan pada DNA sel kanker, sehingga menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Namun, penggunaan sinar gamma harus dilakukan secara hati-hati dan diarahkan dengan tepat ke area tubuh yang akan diobati. Bila tidak, sinar gamma juga bisa merusak sel tubuh yang sehat. Prosedur bedah otak dan saraf. Pembedahan pisau gamma dilakukan dengan cara mengarahkan radiasi sinar gamma pada area tumor atau sel kanker yang tumbuh di jaringan otak untuk mematikan jaringan abnormal tersebut. Selain untuk mengobati tumor otak, bedah sinar gamma juga dapat digunakan untuk menangani kelainan lain pada saraf otak, misalnya malformasi arteri, vena, atau AVM, dan neogia trigeminal. Dibandingkan dengan metode pembedahan otak konvensional, metode bedah dengan sinar gamma ini memiliki beberapa kelebihan, yakni meminimalkan rasa nyeri yang muncul, memiliki resiko komplikasi yang rendah, dan masa pemulihan yang cepat. Sterilisasi peralatan medis. Sinar gamma juga dapat digunakan untuk mensterilkan peralatan medis. Dibandingkan dengan metode lain, sterilisasi peralatan medis dengan sinar gamma memiliki beberapa keunggulan, yaitu paparan sinar gamma yang lebih baik dan lebih efektif dalam mematikan segala jenis virus, bakteri, dan parasit. Meski cukup efektif, sterilisasi peralatan medis dengan sinar gamma tidak dapat dilakukan untuk membersihkan segala macam alat medis. Misalnya, peralatan medis yang berbahan dasar polimer, karena dapat membuat alat medis tersebut rusak. Selain beberapa manfaat tersebut, sinar gamma juga dapat dimanfaatkan untuk mensterilkan makanan dengan cara iradiasi makanan. Iradiasi makanan adalah proses menghilangkan bakteri yang berpotensi menyebabkan keracunan makanan. Proses ini juga dapat digunakan untuk mengawetkan makanan.
Pemanfaatan gelombang gamma pun perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Lebih membahayakan apabila penggunaannya dilakukan secara berlebihan. Namun, secara umum, bahaya sinar gamma dapat terjadi karena adanya efek radiasinya. Antara lain, bahaya bagi tubuh manusia yaitu pusing, nafsu makan berkurang, terjadi diare, demam, berat badan berkurang, kanker darah atau leukemia, meningkatkan denyut jantung dan daya tahan tubuh berkurang. Dapat merusak sel normal dan menimbulkan efek samping. Dapat menyebabkan kanker, misalnya kanker kulit dan tulang, mutasi genetik sehingga mempengaruhi generasi yang akan lahir.